Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok astronot akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah metode perintisan bisnis. Adapun eh, tim kami berjumlah 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Haidar Maulana, NIM 18523241. Lalu ada rekan saya Dimas Danu Budi Pratikto, NIM 18523037. Dan yang terakhir Mas Fadel Pamungkas, NIM 18523048. Kebetulan untuk pada presentasi kali ini, untuk Mas Dimas Danu dan juga Mas Fadel Pamungkas tidak bisa hadir karena kan sedang sakit. Ya, di sini kami memiliki ide bisnis berupa bonbon. Bonbon merupakan jaringan yang memberikan pengalaman menarik dalam pencarian pekerjaan, di mana mewadai freelancer Indonesia memiliki keahlian di bidang IT untuk mempublish skill-skill yang dimiliki agar dapat bertemu dengan para pebisnis yang membutuhkan. Kenapa kami mengambil ide ini? Menurut Badan Pusat Statistik atau HPS mencatat sebanyak 33,34 juta orang bekerja paruh waktu atau freelancer per Agustus tahun 2020. Angka ini naik hingga 4,32 juta atau 26% dari sebelumnya. Kominfo menyoroti sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,61% pada triwulan 3 2020. Sepanjang 2020, sektor ini juga tumbuh paling tinggi yaitu 10,42%. Maka dari itu, dengan kondisi pandemi seperti ini, gaya hidup dan gaya kerja digital menjadi bagian dari kenormalan baru yang perlu terus dibudayakan agar tetap produktif. Ya, karena itulah kami mengambil ide bisnis platform penyedia jasa dari freelancer ini. Adapun visi misi kami yaitu yang pertama adalah visi menjadikan perusahaan platform yang mampu membantu dan mempermudah para freelancer Indonesia di bidang IT dalam mencari pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Lalu misi kita adalah yang pertama membuka kesempatan kerja selebar-lebarnya bagi freelancer Indonesia di bidang IT. Yang kedua, memberikan layanan dan solusi yang bernilai tambah kepada pengguna. Selanjutnya ada fitur utama dari platform Bonbon. Adapun yang pertama ada filter job yang dimana merupakan penelurusan berdasarkan kemampuan yang dimiliki freelancer di bidang tertentu. Contoh advanced filter. Nah, filter job di sini merupakan fitur dari pemilik pencari freelancer atau buyer. Lalu kemudian ada message yang dimana di sini berfungsi untuk melakukan komunikasi antara buyer dengan si freelancer tersebut atau seller. Lalu yang ketiga ada fitur progress. Di sini buyer dapat memantau progress dari seller. Yang dimana kita tahu fitur progress ini nantinya akan dimiliki oleh user dari si buyer tersebut. Lalu selanjutnya ada form deskripsi identitas diri, di mana form untuk melakukan deskripsi terkait identitas diri yang dibutuhkan seperti pengalaman edukasi, sertifikat, skill, apa yang dipunya, pekerjaan sekarang, sosial media, dan nomor telepon terkait. Nanti untuk terkait form deskripsi ini akan dimasukkan ke dalam fitur dari seller. Lalu selanjutnya ada form penawaran jasa yang berisi judul jasa yang akan ditawarkan, deskripsi terkait jasa yang ditawarkan, portofolio, beberapa harga yang Anda ingin pasang, kategori jasa, syarat dalam pengerjaan jasa. Ini merupakan fitur dari seller. Lalu selanjutnya ada page order untuk mengelola orderan yang masuk. Di dalamnya terdapat list orderan masuk yang sudah diselesaikan, yang sudah terlewat deadline, yang dibatalkan customer. Lalu selanjutnya ada fitur search. Di sini fitur yang dimiliki oleh buyer dapat mencari jasa apa yang akan disewa menggunakan fitur ini. Lalu selanjutnya ada page profile. Seller atau buyer dapat melihat atau mengedit atau melihat profil mereka maupun profil orang lain. Selanjutnya ada login atau register sign up with Google, yang dimana untuk mempermudah pengguna atau user dalam mendaftarkan diri ke
aplikasi yang kami miliki. Selanjutnya ada recommend seller. Recommend seller ini merupakan fitur yang dimiliki oleh buyer yang disuguhkan pilihan beberapa seller yang mempunyai rating yang cukup bagus atau favorit di dalam platform kami. Selanjutnya ada fitur paket. Fitur paket ini berfungsi untuk khusus pada pemilihan jasa seller, contohnya seperti paket basic, standar maupun premium. Yang nantinya ini akan masuk ke dalam fitur dari buyer. Lalu selanjutnya ada fitur rating. Fitur rating ini berfungsi agar buyer dapat melihat review jasa dari seller tersebut. Jadi apabila buyer ingin melihat review-review dapat menggunakan fitur rating tersebut. Berikut merupakan alur workflow dari platform Bonbon. Yang pertama, user akan diarahkan menuju register, yang dimana nanti akan disuruh memilih apakah setelah diarahkan ke register, lalu akan mengisi data diri sesuai yang diinstruksikan. Lalu setelah itu, user akan disuruh memilih apakah user akan mendaftar sebagai buyer ataupun seller. Lalu selanjutnya, bila user mendaftar sebagai seller, maka setelah itu akan user akan disuruh mengisi form terkait untuk mengisi kelengkapan data diri dari seller. Yang nantinya setelah selesai mengisi form itu akan diarahkan untuk memposting atau menambahkan data-data diri terkait skill dan lain sebagainya untuk diposting dan dilihat oleh buyer nantinya. Jika user masuk sebagai buyer, maka setelah itu akan diarahkan ke preferensi seller. Seperti apa? Lalu akan dibawa ke dalam beranda dari platform kami, yaitu platform Bonbon. Pada saat diarahkan ke platform Bonbon, dari buyer sendiri dapat mencari atau menemukan seller sesuai dengan kebutuhan buyer tersebut. Terdapat juga di sini fitur dari top recommend dari platform yang disarankan oleh platform. Selanjutnya, setelah buyer sudah diarahkan ke dalam beranda, kemudian buyer memilih seller untuk di-hire atau diajak kerjasama untuk dikontrak nantinya untuk mengerjakan project atau pekerjaan dari buyer. Setelah memilih orang yang tepat, lalu dari buyer sendiri akan memilih tier atau paket yang mulai dari basic sampai yang paling tinggi yaitu premium. Lalu dilanjutkan ke pembayaran seperti apakah buyer ingin membayar melalui transfer ataupun m-banking. Lalu selanjutnya setelah dibayar, pihak platform penyedia jasa akan memberikan deadline waktu pembayaran selama 1 kali 24 jam. Apabila buyer sudah membayar dalam waktu 1 kali 24 jam, maka akan dilanjutkan dengan pihak mengkonfirmasi ke pihak seller atau freelancer. Jika uang sudah masuk, maka dari pihak penyedia jasa Bonbon akan mengkonfirmasi kepada seller untuk mengerjakan proyekan tersebut. Dan jika sudah selesai, maka pihak seller akan mengirimkan proyekan tersebut kepada buyer untuk dicek terlebih dahulu. Apabila buyer sudah puas atau cukup terkait pekerjaan dari seller, maka uang yang sudah dibayarkan oleh buyer tadi akan disalurkan kepada seller. Yang dimana tadi uang bayar tadi ada sedikit tambahan 5% untuk terkait biaya admin atau pajak sebagai keuntungan dari pihak penyedia jasa. Berikut merupakan prototipe dari Bonbon. Bisa kita lihat.
Ya, terakhir adalah kesimpulan. Bonbon adalah sebuah platform jaringan yang dapat memberikan pengalaman menarik dalam meng-hiring pekerja, di mana bisnismen di sini dapat memilih sendiri terkait kriteria freelancer yang akan dicari sesuai dengan kebutuhan. Pada platform Bonbon juga menyediakan tempat untuk freelancer seperti data analis, programmer, graphic designer, dan masih banyak lagi untuk mendapatkan pekerjaan dan pengalaman lebih di sini. Dengan pendekatan bisnis seperti ini, model bisnis yang dapat dijalankan yaitu dengan memberikan persenan pajak jika bisnismen sudah mendapatkan freelancer yang sesuai dengan kriteria. Bonbon juga memiliki visi menjadikan perusahaan platform yang mampu membantu dan mempermudah para freelancer Indonesia di bidang IT dalam mencari pekerjaan sesuai dengan keahliannya, serta memiliki visi membuka kesempatan kerja selebar-lebarnya bagi freelancer Indonesia di bidang IT, dan juga memberikan layanan dan solusi yang bernilai lebih untuk pengguna dari platform Bonbon sendiri. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.